Perkenalkan, nama saya Siti Maro Babaro, NIM 2210417805 dari kelas F. Saya akan menjawab UTS pemasaran agribisnis. Jawaban nomor 1. Pasar agribisnis, tempat terjadinya interaksi antara penjual dan pembeli komoditas pertanian, di mana kesepakatan nilai, jumlah produk, spesifikasi produk, cara pengiriman dan pembayaran dapat terjadi. Pemasaran agribisnis, seseorang yang mencari barang pertanian atau sebagai jasa perdagangan yang menawarkan atau memasarkan barang pertanian ke konsumen. Pemasaran agribisnis dapat berfungsi sebagai pembeli atau penjual. Sejumlah kegiatan bisnis yang ditujukan untuk memberikan kepuasan dari barang komoditi atau jasa perdagangan komoditi tersebut kepada konsumen. Pemasaran agribisnis mencakup perpindahan barang atau produk pertanian dari produsen kepada konsumen akhir, baik input ataupun produk pertanian itu sendiri. Dengan demikian, pemasaran agribisnis melibatkan aktivitas bisnis yang mencakup penyediaan sarana produksi pertanian, usaha tani, pemasaran, pengolahan hasil pertanian, serta subsistem penunjangan seperti penelitian, penyuluhan, pembiayaan atau kredit, intelijen pemasaran, dan kebijakan pemasaran untuk menjebatani apa yang diinginkan produsen dan konsumen dalam melengkapi proses produksi. Jawaban nomor 2. Pemasaran agribisnis telah berkembang sejak tahun 1990. Perkembangan pasar produk organik, misalnya, telah meningkat dari 0 hingga mencapai 51 miliar dolar pada tahun 2008. Jawaban nomor 3. Fungsi pemasaran dalam bisnis adalah serangkaian aktivitas yang dirancang untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan dan mendistribusikan produk atau jasa yang dapat memuaskan keinginan dan kebutuhan pelanggan. Berikut adalah beberapa fungsi utama pemasaran dan contoh masing-masing. Yang pertama, ada peningkatan penjualan. Fungsi pertama dari pemasaran adalah meningkatkan penjualan dan pada akhirnya meningkatkan laba perusahaan. Contoh, riset pasar. Melakukan riset pasar untuk mengetahui kebutuhan dan preferensi konsumen. Misalnya, sebuah perusahaan kosmetik melakukan survei untuk mengetahui jenis produk yang paling populer di kalangan wanita muda. Promosi menggunakan strategi ini membuat promosi seperti iklan, diskon, dan kampanye sosial media untuk meningkatkan kesadaran dan minat konsumen terhadap produk. Contoh, perusahaan kosmetik meluncurkan kampanye hari raya dengan wajah yang cantik untuk meningkatkan penjualan produk perawatan wajah. Yang kedua, ada pengenalan produk. Tujuan dari pemasaran adalah memperkenalkan produk kepada pasar. Contoh, periklanan. Menggunakan media periklanan seperti televisi, radio, dan media sosial untuk memperkenalkan produk. Misalnya, sebuah perusahaan makanan ringan meluncurkan iklan TV yang menampilkan kelezatan dan kualitas produk mereka. Event marketing mengadakan acara promosi seperti pameran produk, demo produk, dan kontes untuk memperkenalkan produk secara langsung kepada konsumen. Contoh, perusahaan makanan ringan mengadakan pameran produk di pusat perbelanjaan untuk memperkenalkan produk baru mereka. Yang ketiga, ada riset. Pemasaran juga berkaitan dengan riset yang untuk mengetahui detail tentang sebaran dan target konsumen. Contoh, survei konsumen. Melakukan survei untuk mengetahui kebutuhan dan preferensi konsumen. Misalnya, sebuah perusahaan pakaian melakukan survei untuk mengetahui jenis pakaian yang paling populer di kalangan remaja. Analisis data, menganalisis data penjualan dan kepuasan pelanggan untuk mengetahui tren dan kebutuhan pasar. Contoh, perusahaan pakaian menganalisis data penjualan untuk mengetahui jenis pakaian yang paling laris dan memutuskan untuk meningkatkan produksi produk tersebut. Yang keempat, ada kepuasan konsumen. Tidak cukup hanya menghadirkan produk berkualitas, tetapi juga pastikan kepuasan konsumen.
Contohnya pelayanan pelanggan, yaitu menyediakan pelayanan pelanggan yang baik untuk memastikan kepuasan konsumen. Misalnya, sebuah perusahaan retail memiliki tim pelanggan yang siap membantu konsumen dalam memilih dan membeli produk. Kolaborasi dengan pelanggan, mengadakan kolaborasi dengan pelanggan untuk memperbaiki produk dan meningkatkan kepuasan konsumen. Contoh, perusahaan retail mengadakan kontes desain baru untuk meminta saran dari pelanggan tentang desain produk baru. Dengan demikian, fungsi pemasaran dapat membantu perusahaan meningkatkan penjualan, memperkenalkan produk, melakukan riset, dan memastikan kepuasan konsumen, sehingga meningkatkan laba dan keberlangsungan perusahaan tersebut. Jawaban nomor 4 yang pertama ada lembaga pemasaran. Lembaga pemasaran adalah badan-badan yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan kegiatan pemasaran, mulai dari pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pengangkutan, dan penjualan produk atau jasa dari produsen hingga ke konsumen. Berikut adalah penjelasan dan contoh tentang lembaga pemasaran. Yang pertama ada pengumpulan. Pengumpulan adalah proses mengumpulkan produk dari produsen. Contoh, pedagang pengumpul. Pedagang pengumpul bertanggung jawab untuk mengumpulkan produk dari petani dan membawanya ke tempat penyimpanan. Misalnya, pedagang pengumpul sayuran mengunjungi petani untuk mengumpulkan sayuran segar. Yang kedua ada pengolahan. Pengolahan adalah proses memproses produk untuk meningkatkan kualitas dan nilai tambah. Contoh, pabrik pengolahan. Pabrik pengolahan sayur mengolah sayuran segar menjadi produk siap makan seperti sayuran beku atau sayuran kalengan. Misalnya, pabrik pengolahan sayuran mengubah sayuran segar menjadi sayuran beku yang dapat disimpan lebih lama. Yang ketiga ada penyimpanan. Penyimpanan adalah proses menyimpan produk untuk menjaga kualitasnya. Contoh, gudang penyimpanan bertanggung jawab untuk menyimpan produk dalam kondisi yang baik. Misalnya, gudang penyimpanan sayuran menyimpan sayuran beku di suhu yang tepat untuk menjaga kualitasnya. Yang keempat ada pengangkutan. Pengangkutan adalah proses mengangkut produk dari tempat penyimpanan ke tempat penjualan. Contoh, kurir ekspres bertanggung jawab untuk mengangkut produk dari gudang penyimpanan ke toko-toko. Misalnya, kurir mengangkut sayuran beku dari gudang penyimpanan ke toko sayuran. Yang kelima ada penjualan. Penjualan adalah proses menjual produk kepada konsumen. Contoh, toko sayuran bertanggung jawab untuk menjual sayuran beku kepada konsumen. Misalnya, toko sayuran menjual sayuran beku kepada pelanggan yang datang ke toko. Dengan demikian, lembaga pemasaran berperan penting dalam memastikan bahwa produk dapat mencapai konsumen dalam kondisi yang baik dan memenuhi kebutuhan mereka. Yang kedua ada saluran pemasaran. Saluran pemasaran adalah jalur atau rangkaian aktivitas yang digunakan perusahaan untuk mengantarkan produk atau layanan dari produsen ke konsumen akhir. Ada beberapa penjelasan tentang saluran pemasaran. Yang pertama ada saluran pemasaran konsumen. Saluran pemasaran konsumen adalah beberapa jenis saluran umum antara perusahaan dengan konsumen. Jenis saluran ini dibagi ke dalam beberapa tingkat perantara, yaitu ada saluran tingkat 0, yaitu perusahaan yang menerapkan saluran tingkat 0 menjual harga barang langsung kepada konsumen. Contoh, brand Tupperware menjual peralatan melalui arisan. Saluran tingkat 1, perusahaan yang menerapkan saluran tingkat 1 menjual barangnya tidak langsung pada konsumen, melainkan kepada pengecer. Contoh, produsen barang bangunan, produsen alat-alat bangunan, produsen alat pendingin udara atau AC. Saluran tingkat 2, perusahaan yang menerapkan saluran tingkat 1 menjual barang kepada pengecer dengan pedagang grosir. Saluran tingkat 3, perusahaan yang menerapkan saluran tingkat 1 menjual barang kepada pengecer, pedagang grosir, dan pedagang besar. Contoh, PT Indofood.
Yang kedua ada saluran pemasaran industri. Saluran pemasaran industri hampir sama dengan saluran pemasaran konsumen, hanya saja bertindak sebagai konsumen adalah pelanggan industri tersebut. Saluran pemasaran industri dibagi ke dalam 4 tingkat. Yang pertama ada saluran tingkat 0. Saluran ini menyalurkan barang yang dihasilkan oleh produsen langsung kepada pelanggan industri. Contoh kegiatan distribusi langsung yang dilakukan perusahaan Germain Rainer Collection Klaten dengan produk pakaian yang sudah baik karena produsen berkenan melayani konsumen yang langsung datang ke tempat rumah reproduksi pakaian secara grosir ataupun eceran. Saluran tingkat 1 ini menyalurkan barang yang dihasilkan oleh produsen kepada pelanggan industri dengan distributor sebagai perantara. Contoh PT Astra International yang menjual produk melalui dealer. 3 ada saluran penjualan. Saluran penjualan adalah cara yang digunakan perusahaan untuk menjangkau dan menjual produk atau layanan kepada pelanggan. Yang ketiga ada margin. Margin pemasaran. Margin pemasaran adalah selisih antara harga yang dibayar konsumen dengan harga yang diterima petani yang terdiri dari biaya pemasaran dan keuntungan pemasaran. Jawaban nomor 5. Mata kuliah pemasaran agribisnis sangat penting dipelajari dengan profesi saya karena beberapa alasan berikut. Pengertian dan ruang lingkup agribisnis. Pengertian ruang lingkup agribisnis adalah kegiatan bisnis yang menyangkut manufaktur dan distribusi dari sarana produksi pertanian, kegiatan yang dilakukan dalam rantai sektor pangan, food supply chain. Dengan memahami pengertian ini, saya dapat memahami bahwa agribisnis bukan hanya tentang bertani, tetapi juga tentang strategi memperoleh keuntungan dan mengelola aspek budidaya pasca panen, proses pengolahan hingga tahap pemasaran. Ciri khas produk pertanian segar adalah perishable, voluminous, dan bulky. Berikut adalah pengertian dan keadaan ketiga istilah tersebut pada komoditi yang ada pada saat ini. Yang pertama ada perishable. Pengertian perishable adalah sebuah produk yang memiliki masa simpan yang singkat dan rentan terhadap kerusakan atau degradasi jika tidak disimpan dengan cara yang tepat. Contoh buah-buahan segar seperti apel, jeruk, sayuran segar seperti wortel dan brokoli. Yang kedua ada voluminous. Pengertian voluminous mengacu pada produk yang memiliki volume yang besar. Produk ini seringkali memerlukan ruang penyimpanan yang lebih banyak dan membutuhkan perawatan khusus yang harus untuk menjaga kualitasnya. Contoh buah-buahan seperti melon dan semangka. Yang ketiga ada bulky. Pengertian bulky mengacu pada produk yang memiliki ukuran besar dan berat. Produk ini seringkali untuk dipindahkan dan memerlukan peralatan khusus untuk pengangkutan dan penyimpanan. Contoh sayuran besar seperti kubis dan buncis. Contoh pada saat ini buah-buahan segar. Buah-buahan seperti apel, jeruk, dan melon adalah contoh produk pertanian yang perishable, voluminous, dan bulky. Mereka memerlukan penyimpanan tepat untuk menjaga kualitas dan membutuhkan ruang penyimpanan yang lebih banyak. Sayuran segar. Sayuran seperti wortel, brokoli, dan kubis juga merupakan contoh produk pertanian segar yang perishable, voluminous, dan bulky. Mereka memerlukan perawatan khusus untuk menjaga kualitas dan membutuhkan ruang penyimpanan yang lebih banyak. Tanaman belimbing. Belimbing madu adalah contoh produk pertanian yang lebih segar yang perishable, voluminous, dan bulky. Buah belimbing madu memiliki ukuran besar dan memerlukan penyimpanan tepat untuk menjaga kualitasnya. Dengan demikian, ciri khas produk pertanian segar seperti perishable,
Fulminus dan Mulki memerlukan perawatan khusus dan ruang penyimpanan yang lebih banyak untuk menjaga kualitas dan memastikan bahwa produk tersebut dapat mencapai konsumen dalam keadaan kondisi yang lebih baik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan saya mohon maaf atas keterlambatan yang saya kerjakan ini. Demikian dari saya, terima kasih.